Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfuah. Nomor pokok mahasiswa 20 12 5118. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Husnul Khotimah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, kesantunan berbahasa. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menyimak. Materi yang pertama itu adalah kesantunan berbahasa. Kesantunan itu adalah etika, sedangkan berbahasa itu adalah berkomunikasi. Jadi, kesantunan berbahasa itu adalah etika dalam berkomunikasi. Ada 2 aspek penting dalam mengukur apakah bahasa itu santun. Yang pertama, kesantunan yang ditinjau dari linguistik. Secara sederhana, yang namanya kesantunan linguistik itu ukurannya sejauh mana kata atau arti kata itu santun atau tidak santun. Linguistik ini cenderung kepada kata atau arti yang ada di dalam kamus. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif itu mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Yang kedua, urutan tuturan. Yang ketiga, intonasi tuturan. Yang keempat, pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Pemakaian ungkapan penanda kesantunan itu terbagi menjadi 3 kata. Yang pertama, kata tolong. Yang kedua, kata mohon. Dan yang ketiga, kata silahkan. Dan aspek yang kedua itu adalah kesantunan yang ditinjau dari pragmatik. Sedangkan kesantunan pragmatik itu ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Kesantunan pragmatik sangat bergantung pada konteks, mencakup 3 hal. Yang pertama, waktu, yang kedua, tempat, dan yang ketiga, situasi. Kesantunan pragmatik dalam tuturan imperatif. Dalam tuturan imperatif, sebuah kalimat itu tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi dalam kalimat non-imperatif. Maksudnya, tujuan atau makna yang dimaksud penutur adalah perintah, tetapi tidak dituturkan dalam kalimat perintah. Tentu saja dalam kalimat yang tidak perintah, yaitu kalimat deklaratif atau pernyataan, dan interrogatif atau pertanyaan. Materi pembahasan yang kedua yaitu adalah keterampilan berbicara. Ada 3 hal yang harus diperhatikan agar dapat berbicara berkualitas. Yang pertama, kualitas diri. Kedua, kualitas materi. Dan yang ketiga, kualitas penyampaian. Kualitas pertama adalah kualitas diri. Itu terdiri dari menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari di dalam diri Anda. Yang kedua, fokus kepada pendengar, yang terdiri dari 4 pendengar. Yang pertama itu adalah pendengar visual atau apa yang dia lihat. Yang kedua yaitu adalah pendengar logika atau data apa yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu adalah pendengar emosional atau perasaan. Yang keempat itu adalah pendengar imajinatif. Yang ketiga, menguasai proses. Yang keempat, kepercayaan diri, yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah persiapan. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, performan. Yang keempat, berbicaralah dengan semangat. Kualitas yang kedua yaitu adalah kualitas materi.
Siapkan materi yang sesuai diperlukan untuk siapa. Kualitas yang ketiga yaitu adalah kualitas cara penyampaian. Contohnya senyum 227 dan kontak mata. Materi yang ketiga yaitu adalah keterampilan membaca. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail. Kemudian dapat menganalisis dan mengkritik hasil bacaan. Membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Teknik SQ3R merupakan singkatan dari survei, question, read, research, review. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan yang akan dibaca, yaitu membaca judul buku, membaca pendahuluan, membaca sub-sub judul atau heading, membaca pernyataan-pernyataan di akhir buku. Question dilakukan secara pernyataan-pernyataan. Pernyataan-pernyataan menggunakan 5W1H. Read, pembaca langsung menjawab pernyataan-pernyataan yang sudah dilakukan pada kegiatan ini. Pembaca mencari jawaban atas pernyataan yang diajukan. Recite, si pembaca mengecek lagi apakah pernyataan yang telah diajukan sudah terjawab semua. Review, kegiatan mengembalikan bacaan kita dari awal sampai akhir. Apakah benar-benar sudah dibaca dan ditemukan jawabannya. Setelah itu diberikan analisis dan kritik terhadap isi yang kita baca. Materi yang keempat itu adalah keterampilan menyimak. Menyimak bukan hanya sekedar mendengarkan dan melihat saja, tetapi ada proses yang harus dilakukan, yang mana berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam sebuah proses menyimak. Proses-proses dalam menyimak. Yang pertama, tahap mendengar. Yang kedua, tahap memahami. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Yang keempat, tahap menilai. Yang kelima, memberikan respon atau tanggapan. 1. Tahap mendengar, berfokus pada satu suara. 2. Tahap memahami, penyimak berusaha memahami setiap arti dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau didengar. 3. Tahap menginterpretasi atau penafsiran, memberikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata. 4. Tahap menilai, penyimak mengevaluasi pendapat yang dia simak, jadi penyimak akan menilai baik itu keunggulan atau kekurangan. 5. Menanggapi. Baiklah, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada pengucapan terdapat kesalahan, dan semoga materi dari saya bisa bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.